Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 13 Safar 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Kitabul Jami'. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 36. Hari ini kita akan memasuki hadis baru, yaitu hadis yang ke-37. Redaksinya wa an Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Sa'ad ibnu Abi Waqqas, semoga Allah meridai beliau. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyal khafi. Sungguh Allah itu mencintai hamba yang bertakwa, at-taqiyya yang bertakwa, al-ghaniyya yang kaya hatinya, al-khafiyya yang tidak menyukai popularitas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba yang bertakwa, kaya hati, tidak menyukai popularitas. Akhrajahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Seperti biasanya, karena sahabat yang meriwayatkan hadis ini baru muncul, ya, dari 36 hadis yang kita pelajari, maka kita akan awali malam hari ini dengan membahas biografi sahabat tersebut. Siapa tadi?
Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Ini adalah salah satu sahabat yang istimewa. Dan seluruh sahabat Nabi SAW istimewa. Namun ini salah satu yang paling istimewa. Beliau termasuk as-sabiqunal awwalun. Apa artinya? Orang yang awal-awal masuk Islam. Yang mendahului Sa'ad adalah Abu Bakar, Ali, dan Zaid bin Harithah. Itu yang mendahului siapa? Sa'ad. Mendahului apa? Masuk Islam. Dan beliau, nanti kita akan sampaikan dalilnya, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kita akan awali dari nasabnya terlebih dahulu. Nasab seseorang itu penting atau tidak? Penting. Untuk mengetahui rekam jejak seseorang, salah satu caranya adalah dari apanya? Nasabnya. Walaupun nasab itu bukan segalanya. Tapi salah satu poin penting untuk mengetahui karakter seseorang adalah dari nasabnya. Jadi kalau ada orang bangga jadi anak PKI, ini bermasalah ki wong. Walaupun dianya bukan PKI, wallahu alam. Enggak tahu saya. Jadi mengetahui nasab seseorang itu penting. Kenapa penting? Karena karakter seseorang itu dipengaruhi dari keluarganya. Hidupnya di mana? Siapa orang tuanya? Orang tuanya Sa'ad siapa? Abu Waqqas itu bukan nama. Abu Waqqas itu adalah julukan. Abu Waqqas itu bapaknya Waqqas. Namanya siapa? Namanya adalah Malik. Sinten? Malik. Malik ibnu Wuhaib. Malik ibnu Wuhaib. Berarti Sa'ad bin Malik bin Wuhaib. Wu pakai W, Wuhaib. Nasabnya kalau diurut-urut, salah satu kakeknya adalah Adnan. Dan Adnan ini masih keturunannya Nabi Ismail, ya Nabi Adam, KPKP Nabi Adam. Nyong karo jenengan ya insyaallah Nabi Adam semua. Nabi Ismail. Dan Malik ini, siapa Malik? Ayahnya Sa'ad ini terhitung pamannya Hamzah. Pamannya siapa? Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Hamzah adalah pamannya Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah SAW juga masih terhitung keponakannya ayahnya siapa? Sa'ad. Makanya Rasulullah SAW itu pernah mencandai Sa'ad. Di hadapan para sahabatnya yang lain, beliau mengatakan, hadza khali. Ini adalah pamanku. Falyurini imru'un khalahu. Ayo, siapa yang mau pamer pamannya? Ini pamanku ini. Hadis riwayat Al-Hakim,
Hadis riwayat Tirmidzi dinyatakan hasan oleh beliau. Padahal saat sama Rasul SAW tua siapa? Tua siapa? Rasulullah SAW. Saat itu lahirnya 23 tahun sebelum hijrah. 23 tahun sebelum hijrah. Berarti ketika hijrah usia saat berapa? Bu, gampang banget. Saat itu lahirnya 23 tahun sebelum hijrah. Berarti pas hijrah berapa usianya? 23 tahun. Pertanyaannya, Rasulullah sampai hijrah umurnya berapa? Kenapa 53? Karena beliau diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah 13 tahun. 40 tambah 13 berapa? 53. Sedangkan usia saat 23, beda berapa? 20 tahun. 30 tahun. Makanya Nabi SAW sambil bercanda mengatakan, ini pamanku. Biasanya paman sama ponaan tua siapa? Paman. Tapi Nabi SAW mengatakan, hadza khali, ini pamanku. Tidak apa-apa berarti. Kalau jenengan punya paman, usianya lebih muda. Tetap manggilnya man. Ya. Walaupun usianya lebih muda. Ini praktek Nabi SAW. Hadza khali, ini pamanku. Makanya tadi saya katakan sambil bercanda. Ya. Memang betul pamannya Nabi SAW. Ya. Walaupun secara usia lebih tua siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini, tadi sudah saya sampaikan, lahirnya 23 tahun sebelum hijrah. Saat sebagaimana umumnya anak-anak Mekah, itu beliau bergaul dengan pemuda-pemuda yang ada di Mekah, dengan pemuka-pemuka Quraisy. Dan sejak kecil saat itu sudah punya hobi memanah dan berburu sejak kecil. Dan beliau bukan hanya pintar manah, tapi juga pintar bikin busur dan anak panah sendiri. Rata-rata dewek anu tukumbok, kalau beliau bikin sendiri. Ya, beliau bikin sendiri. Dan beliau salah satu orang yang pintar berkuda, pintar manah, pintar berburu sejak kecil saat. Sehingga nanti kita akan lihat bagaimana kehebatan beliau saat berperang. Dan saat ini dibantu atau mendapatkan perkembangan wawasan dengan banyaknya orang yang berkunjung ke Mekah. Yang namanya orang berkunjung ke Mekah dari dulu itu kan bermacam-macam. Nah dari situlah kemudian saat memperluas wawasannya. Oh ternyata ada suku ini, ada suku ini. Oh perangainya kayak gini, kayak gini. Itu masa pertumbuhannya saat. Saat mengenal Islam sejak dini. Beliau termasuk yang didakwahi sama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau masuk Islam di usia 17 tahun. Berapa tahun? 17 tahun. Begitu beliau masuk ke dalam agama Islam, ketahuan sama orang tuanya. Dan salah satu yang tidak terima adalah ibunya. Nama ibunya adalah Hamnah. Siapa? Hamnah. Ibunya siapa? Sa'ad. Istrinya siapa? Malik. Ibunya enggak terima. Dia pengen Sa'ad kembali ke agama nenek moyang, menyembah berhala lagi. Dan ibunya tahu saat ini sayang sekali kepada ibunya.
Maka Hamnah ini ingin memanfaatkan perasaan sayangnya Sa'ad kepada beliau. Apa yang beliau lakukan? Mogok makan. Apa yang dilakukan? Mogok makan. Sa'ad, saya enggak mau makan selama kamu belum meninggalkan agamamu. Sa'ad tetap bersikukuh dengan agama Islam ini. Sehari masih seger, 2 hari mulai apa? Lemes, 3 hari sudah terus, dan betul-betul nggak mau makan, nggak mau minum, sampai dalam titik ibunya itu hampir sekarat. Maka saudara-saudaranya Sa'ad pun, kerabat-kerabatnya manggil Sa'ad, seakan-akan itu hari perpisahan. Mereka berharap Sa'ad mau lunak meninggalkan ajaran Islam demi untuk ibunya supaya mau makan. Begitu Sa'ad melihat ibunya dalam keadaan sekarat, hampir meninggal, maka dengan tegas Sa'ad berkata, "Ya ummah, ibundaku, ta'lamina wallahi, engkau tahu demi Allah, lau kanat laki mi'atu nafsin, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, fakharajat nafsan nafsa, kemudian 100 nyawa itu satu persatu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, ma taraktu dini lihada, aku tidak akan pernah tinggalkan agamaku karena itu." Bukan cuma 1 nyawa. Seandainya engkau punya 100 nyawa dan satu persatu nyawanya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla di hadapanku, aku tidak akan tinggalkan agama ini. Fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti la ta'kuli. Engkau wahai ibundaku mau makan silahkan, enggak makan silahkan. Masya Allah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya wis lah, akhirnya makan ibunya. Masya Allah. Dan dengan peristiwa itulah Allah turunkan Al-Quran surat Luqman ayat 15. Surat apa? Luqman ayat 15. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, maka jangan engkau patuhi keduanya. Dan Sa'ad mempraktekkan betul. Orang tuanya, terutama ibunya di sini betul-betul maksa sampai hampir ibunya meninggal, tapi Sa'ad tetap bertahan dengan keyakinannya. Tapi kemudian Allah melanjutkan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi Allah berfirman, berpesan, engkau harus tetap berperilaku baik. Makanya Sa'ad tetap berkomunikasi dengan ibunya dengan cara komunikasi yang halus. Halus tapi tegas. Tegas itu tidak identik dengan kasar. Kalau sudah punya prinsip, ngaten Bu,
Dia nggak angkat suara, nggak teriak-teriak, orang mendelik, enggak. Prinsip saya seperti ini, Bu. Silahkan mau makan monggo, nggak makan monggo. Saya tidak akan meninggalkan agama ini. Dan ternyata luluh juga hati ibunya. Luluh juga hati ibunya. Melihat keteguhan Sa'ad. Dan begitulah sebenarnya orang tua. Maka pesan kami buat jamaah sekalian, para pendengar juga, para pemirsa, jangan mudah-mudah meninggalkan prinsip dengan alasan orang tua kayak gini, orang tua kayak gini. Istiqomahlah di atas prinsip kebenaran, tapi tetap halus. Disuruh nganterin jimat, nganterin sajen badannya. Boten, Bu. Kok ke. Boten nuwun sewu, boten saged. Sudah. Ya wis. Gue belanja bae ngana. Aja boten, Bu. Kenapa? Karena yang tadi enggak boleh, yang ini boleh. Wong belanja kok. Ya wis kayak gue. Sabendina belanja selama 1 bulan. Siap sendiko dawuh. Ya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah berinteraksi dengan baik terhadap keduanya, walaupun keduanya itu memaksa kalian untuk berbuat syirik. Salah satu kelebihan Sa'ad, doanya sangat mustajab. Apa mustajab? Peluang besar untuk dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma saddid ramyatahu. Ya Allah, jadikanlah lemparan anak panahnya itu tepat, titis. Wa ajib da'watahu. Ya Allah, kabulkanlah doanya. Berarti saat itu punya keistimewaan titis plus doanya mustajab. Hadis riwayat Al-Hakim. Makanya saat itu ketika perang Badar, ketika perang Uhud, itu salah satu di antara sahabat yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau terperosok kemana? Ke lubang perangkap. Di antara sahabat yang berjibaku untuk melindungi nyawa Nabi SAW adalah Sa'ad. Dan bolak-balik Nabi SAW atau Nabi SAW bersabda, Irmi Sa'ad. Lepaskan anak panahmu wahai Sa'ad, fidaka abi wa ummi. Ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan kata-kata ini, menggabungkan ayahku dan ibuku sebagai tebusannya, kecuali untuk Sa'ad. Selain itu Nabi SAW enggak pernah. Jadi Sa'ad itu canggih sekali untuk anak panah. Masalah memanah itu canggih sekali. Jadi kalau orang sudah canggih, itu bukan hanya satu anak panah. Bisa berapa? Sekali manah bisa 2, bisa 3. Dan kena kabeh. Orang kayak dewek siji be, orang kena. Kalau sudah ahli itu sampai seperti itu. Ya. Sekali manah bisa langsung 3, 2 gitu. Ya. Dan memang saat itu kaum musyrikin itu kayak gelombang, ya, ingin membunuh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ini kena, datang ini terus gitu, berbondong-bondong.
Sehingga betul-betul saat itu menghabiskan anak panah entah berapa saat itu. Di sampingnya ada Tolhah. Di sampingnya ada siapa? Tolhah. Tolhah dengan pedangnya, Sa'ad dengan panahnya. Dan salah satu prestasi terbesar Sa'ad adalah ketika beliau memimpin pasukan kaum muslimin di dalam sebuah peperangan legendaris, yaitu perang Al-Qadisiyah. Perang apa namanya? Al-Qadisiyah. Perang itu terjadi di tahun 14 Hijriah. Tahun berapa? 14 Hijriah. Tepatnya di bulan Muharram. Tepatnya di bulan Muharram. Qadisiyah itu adalah tempat, sebuah wilayah di negara Irak. Negara mana? Irak. Siapa yang bertempur? Kaum muslimin melawan orang-orang Majusi dari bangsa Persia. Majusi itu penyembah api. Pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Sa'ad. Pasukan Majusi Persia dipimpin oleh Rustum. Siapa namanya? Rustum. Rustum itu jago strategi perang plus dukun. Sehingga orang-orang Persia pede sekali dipimpin sama Rustum. Ya, karena selain dia seorang ahli strategi perang, plus dia itu seorang dukun. Dan Sa'ad sengaja memilih lokasi Qadisiyah. Sengaja memilih lokasi Qadisiyah. Dan ini salah satu kepiawaian Sa'ad dalam menyusun strategi perang. Qadisiyah kan di Irak. Di mana? Di Irak. Sedangkan mereka dari mana? Persia. Kaum muslimin dari mana? Madinah. Kenapa dipilih Qadisiyah? Karena mereka harus jalan juga. Harus jalan jauh. Dari mana? Persia, lumayan. Ya. Jalan ke mana? Ke Qadisiyah, ke Irak. Terus memang kenapa kalau suruh jalan jauh? Capek? Emang kaum muslimin nggak capek? Capek. Tapi kelebihannya kaum muslimin itu nggak pakai macam-macam. Nggak pakai macam-macam itu maksudnya apa? Nggak pakai perangkat-perangkat yang lengkap macam-macam, baju besi gitu, enggak. Ya pakai, cuman nggak selengkap pasukan Persia. Rustum aja baju besinya itu double 2. Double 2. Ya. Bahkan konon bukan hanya orangnya yang pakai baju besi, kudanya pun pakai baju besi. Ya. Bukan hanya itu, puluhan ribu pasukan Persia itu diikat pakai rantai. Jadi berapa belas, berapa puluh itu diikat pakai rantai. Jejer, gandeng-gandeng. Kenapa? Bukan. Biar enggak lari. Biar enggak lari. Sehingga kalau mau lari satu kan enggak mungkin. Ya. Itu salah satu trik mereka supaya enggak pada kabur pasukannya. Dan bagaimana jalan jauh gitu, dirantai pakai baju besi, dan saat memulai peperangannya ketika ba'da zuhur.
Kayak ngapa jajal? Arab nyopot baju besi, angel, abot, ora dicopot, panas. Saat itu cerdas beliau. Walaupun kalau dari sisi jumlah kalah jauh. Kaum muslimin itu cuma 30.000, sedangkan orang-orang Persia 120.000. Kalau sama pembantu-pembantunya itu 200.000. 120.000 itu apanya? Pasukannya tok. Lengkap, selengkap-lengkapnya. Karena saat itu kan dua negara adik kuasa, apa itu? Persia sama Romawi. Dan mereka juga bawa gajah. Ya. Dan ini salah satu faktor yang menyebabkan kaum muslimin terdesak di awal. Karena kuda kaum muslimin belum pernah ketemu gajah. Sehingga hari pertama lumayan banyak kaum muslimin yang terbunuh di medan perang. Ya. Salah satu dari panglima kaum muslimin usul gimana kalau misalnya onta kita kasih pakaian yang menyeramkan. Kalau nggak salah yang usul itu Al-Qaqa kalau nggak salah. Ya, salah seorang panglima kaum muslimin. Ya. Akhirnya betul didandani apanya? Ontanya itu dengan penampilan yang menyeramkan. Akhirnya pada ketakutan itu. Ya, entah gajahnya, entah kudanya itu pada ketakutan. Intinya akhirnya kaum muslimin menang. Padahal menjelang peperangan saat itu sakit parah sampai nggak bisa bangkit. Kenapa? Karena sekujur tubuhnya masuk waktu azan. Silakan. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saat menjelang perang itu sakit parah sampai enggak bisa bangkit. Enggak bisa naik kuda. Sehingga beliau pun enggak bisa untuk terjun langsung ke medan perang. Maka beliau tetap memimpin pasukan dari benteng yang terbuka, ya, dan beliau tetap mengomandoi mereka dengan takbirnya, dengan ayat-ayat Al-Quran yang beliau kobarkan, yang beliau bacakan untuk mengobarkan semangat kaum muslimin sampai akhirnya dengan izin Allah kaum muslimin menang. Beliau bukan hanya pemberani, tapi beliau juga orang yang sangat amanah. Dan keamanahan saat ini diakui oleh Umar ibn Khattab. Kita tahu Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat khalifah yang sangat hati-hati dalam memilih orang. Maka kalau beliau memilih orang berarti orang itu betul-betul amanah dan terpercaya. Salah satunya Sa'ad. Pernah Sa'ad ditugasi sama Umar untuk menjadi gubernur di Irak. Irak itu dari dulu orangnya bermasalah. Penduduknya dari dulu bermasalah. Enggak lama kemudian penduduk Irak mereka protes kepada Umar bin Khattab. Kenapa engkau pilih buat kami orang yang enggak becus sholatnya? Astagfirullah. Bayangkan, enggak becus sholatnya. Maka Umar pun heran, kok bisa saat enggak becus sholatnya gimana? Dipanggil sama Umar bin Khattab supaya datang ke Madinah. Kemudian ditanya sama Umar, saat ini ada keluhan seperti ini, mereka katakan sholatmu enggak becus. Maka dengan santai Sa'ad tersenyum dan menjawab, wahai Umar, wahai Khalifah, yang aku kerjakan sholat sebagaimana yang aku saksikan Rasulullah SAW sholat. Kalau sholatnya 4 rakaat, 2 rakaat yang pertama panjang, 2 rakaat yang kedua pendek, di mana enggak becusnya?
Oh, ya wis, alhamdulillah kalau gitu. Dah, kamu balik lagi ke sana. Enggak. Gimana engkau kembalikan aku kepada orang yang menuduh aku sholatnya enggak becus? Aku mohon jangan kembalikan aku ke sana. Ya. Akhirnya diizinkan sama Umar untuk tinggal di mana? Di Madinah. Dan ketika Umar bin Khattab ditusuk, dibunuh oleh seorang Majusi, ya, menjelang wafatnya beliau menunjuk 6 orang sahabat untuk bermusyawarah di antara 6 orang itu. Silahkan memilih di antara 6 orang itu siapa yang akan menggantikan beliau. Dan salah satunya Sa'ad. Dan Umar berkata, seandainya yang terpilih Sa'ad, maka dialah orangnya. Seandainya yang terpilih bukan Sa'ad, maka hendaklah yang terpilih itu menjadikan Sa'ad sebagai orang kepercayaannya. Akhirnya yang terpilih siapa? Utsman bin Affan. Sa'ad bin Abi Waqqas mengalami masa terjadinya perselisihan di antara kaum muslimin. Di antara yang beliau saksikanlah perselisihan antara Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Apa sikap Sa'ad? Netral. Tidak memihak ke sana, tidak memihak ke sini. Dan beliau sampaikan kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya, jangan ada yang menceritakan berita tentang perselisihan tersebut kepadaku. Ternyata ada ponakannya namanya Hisham menemui pamannya. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Man, ini ada 100.000 pedang. Pasukan maksudnya. Ada 100.000 pasukan, mereka sepakat memilihmu sebagai pemimpin. Apa kata beliau? Dari 100.000 pedang itu saya cuma butuh 1 saja. Tapi yang 1 pedang ini tidak mencelakai mukmin, hanya digunakan untuk menghadapi orang-orang kafir. Itulah sikap beliau. Beliau tidak mau pedangnya digunakan untuk menghadapi sesama mukmin. Ali bin Abi Thalib mukmin dan pasukannya, Muawiyah bin Abi Sufyan mukmin beserta pasukannya. Saya enggak mau ikutan seperti itu. Ya. Beliau menjelang wafatnya termasuk orang yang Allah karuniakan harta yang banyak. Namun beliau berpesan agar dikafani dengan kain yang sangat murah, jubah yang terbuat dari wol, murah, padahal beliau hartanya banyak. Apa kata beliau? Laqitul musyrikina fiha yauma badrin. Aku ketika perang Badar memakai baju ini melawan kaum musyrikin. Wa innama khabba'tuha li hadzal yaum. Aku simpen jubah ini, aku persiapkan untuk hari ini. Hari apa? Hari kematian. Tolong aku dikafani dengan jubah ini. Anaknya yang bernama Mus'ab nangis ketika melihat ayahnya sakaratul maut. Maka kemudian beliau saat berkata kepada anaknya, "Lima tabki?" Kamu nangis kenapa? Kamu nangis kenapa?
Rasulullah SAW sudah mengabarkan ayahmu akan masuk surga. Kamu nangis apa lagi? Kenapa nangis? Karena memang saat ini salah satu di antara berapa? 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani, dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid berkata, Ashhadu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anni sami'tuhu wa huwa yaqul. Aku bersaksi di hadapan Allah bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaratun fil jannah. Ada 10 orang dijamin masuk surga. Berapa? 10 orang. An-nabiyyu fil jannah. 1. Nabi di surga. Berapa ini? 1. Wa Abu Bakrin fil jannah. Siapa? Abu Bakar di surga. Wa Umar fil jannah. Umar di surga. Wa Uthmanu fil jannah. Siapa? Uthman. Wa Aliyun fil jannah. Sudah berapa? 5. Ali di surga. Wa Talhatu fil jannah. Siapa? Talhah. Wa Zubair ibnul Awwam fil jannah. Siapa? Zubair ibnul Awwam. Wa Sa'ad bin Malik fil jannah. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah berapa? 8. Wa Abdurrahman ibnu Auf fil jannah. Kurang berapa? 1. Walau syi'tu lasammaitul ashir. Kalau saya mau, saya akan sebutkan siapa orang yang ke-10 itu. Yang ngomong kayak gini siapa? Sa'id bin Zaid. Kalau aku mau, saya bisa sebutkan yang ke-10 ini. Orang-orang pada bilang, siapa? Bahkan ada yang maksa, demi Allah sebutkan yang ke-10 itu. Baru kemudian beliau mengatakan Sa'id bin Zaid. Beliau sendiri. Beliau tidak sebutkan yang pertama. Kalaupun orang-orang enggak nuntut beliau untuk menyampaikan, beliau enggak akan bawakan. Begitulah tawaduknya para sahabat Rasul SAW. Sudah dijamin masuk surga, masih demikian tawaduk. Kita Nabi ngaji sedih wis petantang, petenteng. Seakan-akan pasti masuk surga. Siapa yang jamin kita akan istiqomah sampai akhir hayat kita? Orang yang sudah dijamin masuk surga saja tidak menonjolkan dirinya. Oke Ustadz, itu 10 sama Nabi SAW. Berarti sahabatnya berapa? 9. Satu lagi siapa? Abu Ubaidah. Siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Itu dalam riwayat Tirmidzi. Berarti semuanya 10. Sa'ad bin Abi Waqqas wafat di usia 78 tahun. Dan beliau golongan muhajirin yang terakhir wafat. Tahun 55 Hijriah. Tahun 55 Hijriah. Alhamdulillah kita selesai membahas biografi Sa'ad bin Abi Waqqas, dan pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada redaksi hadis yang beliau bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.